sudah 3 bulan. Kok kemampuan kultivasiku mandek? Guru. Muridku, setelah aku terawang, kamu punya urusan duniawi yang belum selesai. Hanya dengan menemui Nona Lan untuk pernikahan, kamu bisa mencapai pencerahan. Kata guru, jodohku belum ketemu. Tapi dunia kan luas. Di mana mencari calon istri dari keluarga Lan? Ganti baktiku! Orang di bawah gunung naik motornya arogan. Turun, atau kami tembak! Aku CEO Grup Lansin. Berani menghalangiku? Kamu yang kami cari. Hah? Ganti milk tea. Mau mati ya? Hajar dia. Kalau gitu, ganti dengan nyawa. Hebat sekali. Bu Direktur, Anda nggak apa-apa? Pak Li, ganti pengawal dari Papa. Aku mau dia. Halo cantik, aku Zhang Xiaohu. Kamu boleh juga. Makasih yang tadi. Aku Lansin, aku CEO Grup Lan. Margalan, jangan-jangan dia jodohku. Kamu tertarik jadi pengawalku? 1 tahun, 5 miliar. Jadi pengawal sekalian mengenal sifatnya. Baik Don Lan, pengawal terbaik Zhang Xiaohu siap bertugas. Silakan masuk mobil, biar ku sopiri. Ayo. Non Lan, sampai. Panggil aku Lansin saja. Ini kontrak kerjamu. Gajimu nanti ditransfer ke rekening di kontrak. Non Lan pasti aman. Ayo. Bulan, sudah balik ya? Ini dokumen tambang emas. Ayo, kita masuk. Dia siapa? Ini Zhang Xiaohu, pengawal pribadi yang kurekrut. Ini Tian Yingying, asistenku. Halo. Halo. Kakak, ini nona besar keluarga Lan. Nona besar keluarga Lan selalu sama pengawal kan? Kenapa hari ini sama 2 asisten? Malah bagus. Kata bos, kita harus mengambil dokumen itu. Kerjakan sesuai rencana awal. Pencuri! Tangkap pencurinya! Minggir semua brengsek! Masih berani merampok. Aduh, mau mati ya? Pisau ini baru terasa kalau ditusukkan ke jantung. Aku belum mati. Nyalimu kecil. Kok berani jadi preman? Makasih bro. Berhenti. Awas kalau maju lagi ya. Tenang saja, cuma mau berterima kasih. Berterima kasih. Kasih aja aku 10 juta. Maksud kamu apa? Uang tebusan nyawa kalian. Nggak mau tebus juga boleh. Tapi aku nggak jamin kalian bisa pergi dengan badan utuh. Iya. Bilang ke bos kalian, kalau main curang lagi, aku nggak akan pakai sisi tumpul lagi. Cepat pergi, cepat! Bulan, dapat pengawal dari mana? Hebat sekali. Dia penolongku. Kalau butuh uang, aku bisa kasih. Aku juga bisa cari uang sendiri. Uang itu uang kotor. Bisa-bisa kamu ditangkap. Mulai sekarang, kalau butuh uang, minta aku. Dia cukup dermawan juga ya. Bulan, kamarnya sudah siap. Aku di sebelah. Kalau perlu, panggil aja. Tunggu. Bawa dokumen ini. Jaga baik-baik. Jangan ada yang pegang. Besok kasih aku. Calon istriku kerja apa? Sampai pembunuh mengincarnya. Lihat sedikit gak apa-apa lah. Pengalihan tambang emas. Pantas nyawanya diincar. Barang berharga gini dia percayakan padaku. Baiklah, karena kamu percaya, biar aku yang menjagamu. Mana suratnya? Tenang, Bulan. Di tangan aku, dijamin aman. Kita ke proyek Taichi. Kak Ying mana? Ada urusan. Ayo pergi. Oh. Nggak sayang nyawa ya? Adik kecil, ayo ngobrol sebentar. Jangan takut ya, aku di sini. Kok masih berani sih? Kayaknya aku terlalu lembut ya.
Aku udah ubah seumur hidup sekarang ini. Sampai sekarang gak ada yang berani mengancamku. Kemarin orang-orang bodoh itu menggambarkanmu seperti dewa. Aku gak percaya sebelum lihat. Aku jadi gak tidur semalaman. Kebetulan aku punya ilmu, jago mengobati insomnia. Mau kau obati nggak? Kamu lucu juga ya. Tapi aku juga bisa mengobati insomnia. Membuat orang yang mengancamku tidur selamanya. Tembak! Dauba, sepertinya insomniamu nggak bisa disembuhkan lagi. Mau aku beri solusi permanen? Jangan. Ini salah paham. Jawab, disuruh siapa? Tujuanmu apa? Aku hanya hilaf, ingin merampok kalian. Kamu paham aturan main ya? Sampai sekarang kamu nggak bicara jujur. Ya sudah, mati kamu. Jangan tembak. Aku jawab semuanya. Itu Tian Bao. Dia mengincar tambang keluarga Lan. Dia menyuruh aku mencuri kontrak tambang emas dari Putri Lan. Selain kontrak, apa lagi? Kami disuruh merusak mesin biar keluarga Lan berhenti. Kamu setia ya? Pasti dapat banyak uang ya? Enggak kok. Kami nggak berani ambil. Ayah Tian Bao punya pengaruh besar di kota Pinghai. Kalau kami menolak, kelompok kami habis. Kamu mau solusinya nggak? Mau kakak? Ikuti aku, nanti aku jaga. Kakak, bukannya kami nggak mau, tapi kalau Tian Bao sampai tahu, kami nggak akan diampuni. Tenang aja. Dia menyuruhmu mengganggu keluarga Lan kan? Sekarang ganti identitas. Pergi ke kantor keluarga Lan jadi satpam. Gajinya besar. Baik kakak, kami terima. Aku Zhang Xiaohu. Panggil namaku saja. Siap Kahu. Ya sudah, aku pergi dulu. Oke Kahu. Sebentar. Pulang dan istirahat. Makasih Kahu. Makasih Kahu. Sudah ya? Makasih Kahu. Makasih Kahu. Ayo. Kamu pintar merebut hati orang. Ini ajaran Direktur Lan. Kamu menyuruh mereka bekerja di Taichi. Ada persetujuanku? Aku baru mau melapor padamu. Kamu boleh jadikan mereka satpam, tapi mereka preman jalanan. Gimana aturnya? Tenang aja. Ada aku kan. Mereka nggak berani. Tapi si Tian Bao kayaknya susah dihadapi ya. Kulihat datanya, catatannya paling banyak. Kamu lihat datanya? Gawat. Kenapa keceplosan? Baru turun di gunung sebentar, IQ-ku anjlok. Aku nggak akan dipecat kan? Jangan ulangi ya. Direktur Lan berpandangan luas. Keluarga Tian penguasa daerah ini. Juga mulai dari tambang. Meski berbisnis di kota, tempat ini masih markas mereka. Koneksi luas, legal dan ilegal. Menangkap preman kecil gini, nggak ada pengaruhnya. Hebat ya. Ya sudah, singkirkan keluarga Tian. Xiaohu, ingat ya, kami pebisnis yang sah, bukan mafia. Oh, Ayo jalan. Selamat datang Bulan. Silahkan. Nggak perlu ke dalam. Aku mencari solusi. Kapan lokasi itu digarap? Soal itu gimana kalau dibahas di dalam? Kenapa? Kamu nggak paham omonganku? Kalau memang punya solusi, kita langsung ke lokasi saja. Oh, Bu Direktur. Bulan, marah besar pagi-pagi begini, merusak kulit wajah. Tian Bao, kenapa kamu di sini? Pak Liu, kamu harus memberiku penjelasan. Penjelasan apa ya? Mulai hari ini, proyek Taichi ini jadi milik keluarga Tian. Taichi, perusahaan di bawah keluarga Lan kami. Sejak kapan jadi punya keluarga Tian? Direktur Lan, mulai hari ini. Sudah jelas kan? anjing gila mana yang menggonggong? Hei Bulan, awas digigit anjing gila. Sialan, menghina siapa? Hah? Ada anjing gila menggonggong. Kok marah? Mau mati ya? Sialan kamu, berani menendangku. Semuanya, cepat ajar dia.
Semuanya, balas untuk Kak Bao. Yang bisa mematahkan kakinya, aku beri uang 100 juta. Siap. Kalau tahu diri, cepat pergi. Hei, kalian! Bulan, Anda nggak apa-apa. Tunggu, kamu siapa? Caper banget. Bulan, orang ini diapakan? Tunggu di sini. Kamu mau apa? Direktur Lan mau turun tangan. Aku bantu mengikat. Tunggu di samping. Ah. Tian Bao, kamu mengincar hak kelola tambang emas kan? Aku bisa mengalihkannya. Bulan, aku nggak salah dengar. Ini kontrak pengalihan tambang emas. Kalau kamu tanda tangani, tambangnya punya kamu. Bulan, langsung saja ke intinya. Maksud kamu apa? Kenapa? Kamu selalu ingin tambang ini kan? Aku serahkan, kamu gak berani. Beranilah. Kapan aku nggak berani? Bulan, jangan memancing ya. Di daerah Dalong ini, Tian Bao selalu berani. Kalau begitu, tanda tangani kontraknya dan transfer uangnya. Baik, nggak masalah. Aku menelpon bagian keuangan. Bulan, jumlahnya terlalu besar. Rekeningnya nggak sebesar itu. Bulan, mohon pengertian. Beri aku beberapa hari. Dalam seminggu, pasti aku transfer. Kamu gak perlu pengertian. Bulan, aku terus terang saja. Aku belum bisa membayar sebanyak itu. Kalau kontrak nggak ditandatangani, proyek di stop tanpa batas waktu. Untuk apa begitu? Beri aku waktu. Aku bayar semuanya. Kamu senang, aku juga senang. Baik, aku beri 7 hari. Tapi, aku minta jaminan tambang-tambang keluarga Tian. Bu Direktur, kamu jadi terlalu serakah ya. Kenapa? Kamu gak bisa transfer dalam 7 hari. Masa nggak bisa? Baik, seperti kamu bilang, aku tanda tangan. Bulan, kamu bekerja keras. Silakan minum kopi dulu. Aku gak mau gelas bekas orang. Juga, mulai sekarang, tanpa izinku, jangan masuk ke ruang kantor ini. Bulan, lihat, yang lain punya pekerjaan. Cuma aku yang menganggur. Orang yang nggak tahu mungkin mengira aku cuma peliharaan. Tugas utamamu menjaga keamananku. Yang lain, gak usah dipikirkan. Seenggaknya beritahu aku dari mana bahayanya. Tugas kamu mencegahnya. Bulan, apa kamu berniat menyerang keluarga Tian? Ying-Ying yang bilang. Bukan. Kan Bulan pernah bilang, di Gunung Dalong, keluarga Tian paling berkuasa. Selama ada mereka, meskipun tambang emas jalan, masalah bakal terus ada. Dengan menyingkirkan keluarga Tian, masalah pasti hilang. Lanjutkan. Bulan mengumpankan tambang emas. Sekarang, Tian Bao mempertaruhkan tambang-tambangnya untuk mendapatkan waktu mengumpulkan dana. Kalau mereka nggak bisa mengumpulkan uang, Bulan, strategimu hebat. Keluarga Tian berakar kuat. Memotong arus kas mereka memang cukup sulit. Bulan, aku punya cara yang bisa membuat mereka gagal mendapat dana besar dalam waktu singkat. Kamu? Ya. Gimana caranya? Tian Bao jago makan, minum, pelacuran, dan judi. Aku hanya perlu sedikit trik membawanya ke kasino baru. Apa bakal berhasil? Aku memberi jaminan. Kalau nggak berhasil, aku siap dihukum Bulan. Tapi kalau berhasil, minta bonus boleh nggak? Baik, aku beri 6 hari. Kalau perlu sesuatu, minta sama Pak Li. Ingat, meskipun kamu pengawalku, tapi kamu di bawah pengawasan Pak Li. Keberatan? Enggak lah. Aku ikut perintah Bulan. Bagus.
Halo? Iya, Pak. Ada yang mau aku tanyakan. Rumah judi terbesar di Pinghai di mana? Siapa yang kamu panggil, Pak? Aku 28 tahun. Adik, ini penginapan, bisnis legal. Iya, Pak. Aku mau menawarkan bisnis besar. Jangan paksa aku mengacau ya. Mari bicara. Kamu orang jalanan, harusnya tahu aturan kami. Ya, aku tahu. Pokoknya, di mana tempat yang paling mewah? Oke, aku gawe. Di dunia bawah, aku dipanggil Kak Liu. Informa judi. Aku orang yang tepat. Di seluruh Pinghai, aku yang paling tahu. Datang saja, ku ajak kamu keliling. Oke, aku segera ke sana. Astaga, sial banget. Lagi, sialan. Main sekali lagi. Ayo, aku cari uang dulu. Nah, kau gimana? Nggak bisa, kecilan. Target kita anak orang kaya. Tempat begini mungkin hanya dilihat terus ditinggal. Aku tahu ada satu tempat, tapi fasilitasnya harus dipasang ulang. Nggak masalah, asal dibuat mewah dan megah. Sudah setengah beres. Kau nggak main sebentar. Ku tanggung kalau kalah, kalau menang ambil. Kamu yakin? Nanti kamu nangis. Kamu yakin? Nanti kamu nangis. Kau bercanda. Ayo. Besar. Dapat. Alin. Babak ini Bandar yang menang besar. Sialan. Kamu bilang apa? Nah. Sebaliknya. Uangku. Aku nggak percaya. Yang tadi saja. Ya, kali ini harusnya jackpot besar. Kak, cara main kamu salah. Jackpot paling susah keluar. Bro, pertama kali main. Kelihatan kalau nggak bisa. Ayo. All in. All in. Apa? Kau yang flash. Apa? Kak, kamu dewa judi ya? Aduh. Daubah, gimana di sana? Yan Bao percaya. Dia gak curiga sama aku. Dia memindahkan dana sekarang. Dia menyuruh orang menghimpun uang tempat hiburan. Bagus. Bawa dia ke tempat yang kukirim padamu. Dia harus main sepuasnya. Oke. Bulan, Kak Ying memesan ruang VIP. Ayo masuk. Ayo. Langsung saja Pak Tian. Putramu Tian Bao menggadaikan beberapa tambang padaku. Kamu minta berapa? Bicara bisnis gak begini kan? Terus Pak Tian mau bagaimana? Kalian keluar. Kalian berdua tuli ya? Aku membahas bisnis dengan bos kalian. Dasar gak sopan. Keluar sana. Keluar dulu. Baik. Pak Tian, sampaikan syaratmu sekarang. Bulan. Terus terang saja. Tambang keluarga Tian gak akan kami alihkan. Kamu yakin? Putramu Tian Bao harusnya mengumpulkan dana pengalihan tambang emas Gunung Dalong, Pak. Batas waktunya tinggal 2 hari lagi. Kalau putramu nggak bisa membayar tepat pada waktunya, Keluarga Tian gak mungkin gak bisa mengumpulkan uang. Pikirkan diri sendiri saja. Tanpa tambang emas Gunung Dalong, kurasa grup Lan bakal mengalami masa yang berat. Tapi, Bulan cantik sekali. Kalau kamu mau menemani aku bisa sedikit mengalah dan memberimu 1/4 dari tambangku. Xianghu, itu suara apa ya? Bulan ke dalam bahaya kan? Entahlah. Kau, tugas selesai. Lepaskan! Bulan, nggak apa-apa. Iya. Kamu pikir kamu siapa? Cepat keluar!
Hei, Tian, kamu hati-hati ya. Bulan, begitu ya caramu mengatur bawahan? Pak Tian, kamu duluan yang gak sopan. Kami kan hanya membela diri. Di Gunung Dalong ini, gak ada yang berani sombong di depanku. Di Gunung Dalong ini, gak ada yang berani sombong di depanku. Bulan, kalau gak ada penjelasan yang memuaskan untuk kejadian hari ini, perusahaan tambang keluarga Lan siap-siap bangkrut ya. Hei, Tian, kamu berani banget ya. Apa? Pak Tian, bos muda rugi besar main judi. Anak boros. Bulan, kamu memang kejam, tapi urusan kita belum selesai. Kamu berbuat apa? Rantai aset keluarga Tian sudah patah. Kamu mau tambang kan? Hak penambangan Gunung Dalong sudah kembali. Yang benar. Hmm? Kayaknya aku terlalu meremehkan kamu ya. Bulan, kali ini apa kita bisa makan malam bareng? Kalau gitu, aku traktir kamu. Ayo. Sauhu, kerjamu bagus. Ini hadiah 10 miliar. Sudah ku transfer ke rekeningmu. Resi kamu teken dulu. Ini nggak benar. Bulan, apa kamu salah? Mana mungkin? Ying Ying, kesini deh. Ya, Bu. Ada apa, Bu? Periksa catatan transfer di kartu itu. Baik. Bulan, kartu ini baru menerima 10 miliar. Uangnya? Kartu ini diatur untuk mentransfer ke kartu lain. Begitu mencapai jumlah tertentu. Apa? Pak Tua, kamu menipuku. Apa? Pak Tua, kamu menipuku. Bisa nggak kamu nonaktifkan transfer otomatisnya? Aku nggak bisa. Kamu harus mencari pembuatnya. Lagi pula, ini bukan kartu biasa. Di seluruh negeri hanya ada 10 buah. Dasar Pak Tua sialan. Sudah, Sauhu. Jangan ribut. Ayo ke klinik Wichun. Aku mau besuk Mama. Pak Zhang, gawat. Nona kambuh lagi. Apa? Kok bisa? Ke klinik Huishun? Ada apa ya? Bulan kenapa? Klinik Huichun ini kenapa? Apa mereka menyinggung orang? Aku dengar beberapa hari yang lalu ada pasien penting, tapi dokter Zeng nggak ada, jadi digantikan anaknya. Kayaknya membaik, tapi beberapa hari ini penyakitnya makin parah. Astaga, klinik Huichun kan sudah ratusan tahun. Nanti reputasinya rusak. Siapa yang tahu ya? Mundur! 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 Diam semua! Pak Li, ada apa? Ada yang memblokir pintu, nggak boleh masuk. Ada apa ya? Hah, kenapa? Ini Bapak-bapak, apa maksudnya ini? Kalian kira klinik Huichun rumah kalian? kami mohon maaf ya. Nona Zhang kami sedang kritis. Setelah dokter Zhang merawatnya, kalian boleh pergi. Tapi Pasiennya kritis. Dokter Zeng mana? Sudah di kota Pinghai, tapi sampai di sini mungkin 20 menit lagi. Dokter Liu, tolong ulur waktunya. Nggak bisa. Semua cara sudah aku coba. Tapi ada satu cara. Aku puntur sepertinya bisa menjaga jantungnya. Dokter Zhang, tunggu apa lagi? Cepatlah. Tapi ilmuku masih kurang. Aku belum bisa. Astaga. Aku punktur. Aku bisa. Maksudnya aku punktur 9 meridian. Itu aku punktur dasar. Iya betul. 9 meridian. Kamu siapa? Kok bisa ke dalam? Aku memanjat jendela, menjemput Bulan. Anak muda suka sembarangan. Teknik aku puntur 9 meridian sangat rumit. Kok jadi tingkat dasar? Nak, kamu menguasai tekniknya? Tentu saja bisa. Segera saja. Anak ini menguasai tekniknya. Biar dia coba. Ayo nak, bantu kami. Sebentar. Meskipun aku bisa,
Aku nggak janji mau menolong kalian. Kalau kamu menyelamatkan Nona Zhang, boleh minta apa saja. Kalau gitu gampang. Nyawa lebih berharga daripada 7 pagoda. Kalau kalian nggak enak, kasih saja sedikit. Uang hanya soal duniawi. Aku punya permintaan. Izinkan Bulan pergi. Jangan terlalu khawatir. Kalau Nona Zhang selamat, semua bisa diatur. Aku ke sana. Kamu gila? Ini urusan nyawa manusia. Kalau ada apa-apa sama direktur, Pak Li, biar saja. Masih hidup kan? Warna kulitnya normal, tapi badannya kayak es. Bukan keracunan atau genetik. Ini keracunan makanan yang membuat koma dan gangguan aliran darah. Aduh, sudah 5 menit. Apa dokter muda itu bisa? Hei, dokter Zhang mana? Kapan dia datang? 1/4 jam. Telepon dia! Gawat, waktunya habis. Salahku sendiri. Pak. Mana pasiennya? Zhang, anak itu bisa akupuntur 9 meridian. Apa? Itu gila. Teknik itu nggak bisa diterapkan sembarangan. Nggak latihan bertahun-tahun, nggak akan paham dasarnya. Dia nggak paham, kamu juga nggak. Hei nak, nyawa manusia bukan mainan. Cepat buka. Kenapa teriak-teriak? Gak sopan tahu. Pasien aman. Aku dan bosku pergi ya. Baiklah, silakan keluar. Kalau Nona Zhang sembuh, aku transfer 10 miliar. Tanda makasih. Baik. Dokter Zhang, kamu nggak tahu juga? Liu Zheng, kamu juga dokter terbaik. Kenapa kamu masih mempermainkan aku, ha? Dokter, maksudmu apa? Lihat saja. Denyut nadi stabil. Napas normal. Selain agak lemah, nggak ada gejala lain. Dia sudah sembuh. Dokter Zhang, ini ada resep obat. Ini resep Zheng Jun ya. Ada kemajuan, mencakup yang terpikirkan dan nggak terpikirkan. Dokter ibu kota, resep bagus gini nggak bisa. Bukan aku yang buat, Hah? tapi anak muda yang tadi, Pak. Maksudmu, bukan kamu, tapi anak tadi yang menyembuhkannya. Iya, aku juga menemukan bekas akupuntur 9 meridian. Mana mungkin, dia masih muda, tapi sudah hebat. Jadi Nona Zhang sudah nggak apa-apa. Pasien sekarang sudah nggak terancam. Ikuti resep obat ini, 10 hari pasti sembuh. Baiklah, makasih dokter. Makasih Pak Zhang. Ini, makasih dokter Lim. Bayaran akan dikirim setelah Nona sembuh total. Zhang Dehua, gak usah membayar. Yang menolong Nona Zhang, anak muda dari keluarga Lan. Jangan sungkan, kalian tetap berhak. Untuk anak itu, aku sendiri yang kasih. Aduh, 10 miliar ditransfer keluar. Halo? Ya, halo. Ini Pak Zhang ya? Aku nggak beli rumah, mobil, investasi. Orang lain aja ya. Nona Zhang, sudah telepon Pak Zhang? Dia berani menutup teleponku. Bahkan menganggap aku sales. Pak Dehua, nomor teleponnya yakin gak salah ya? Gak mungkin salah, kami sudah cek. Anak itu pengawal grup LAN. Hanya pengawal, tapi menguasai akupuntur 9 meridian. Pak Dehua, siapkan mobil. Aku mau cari dia. Halo, Bulan. Ada Nona Zhang dari keluarga Zhang mau berkunjung. Apa? Nona Zhang? Cepat, persilakan saja. Bulan, keluarga Zhang dari ibu kota.
Nggak disangka mencari kita duluan. Iya. Kalau grup Lan kita punya relasi dengan keluarga Zhang, jadi perusahaan nomor 1 di kota Pinghai menunggu waktu saja. Non Zhang, itu tabib Zhang. Ada apa? 1 jam yang lalu aku menelponmu. Kok telepon lagi ya? Hei, nggak ada yang berani menutup teleponku, apalagi 2 kali. Pada Hua, tunggu di sini. Aku mau menyapanya. Baik. Sudah menciumnya? Kamu kenapa? Makasih bantuannya. Perkenalkan, aku Zhang Biu. Aku Zhang Xiaohu. Kok seperti seseorang ya? Seseorang apa? Aku memang orang. Apa maksudnya? Aku maksudnya kamu mirip dengan orang yang aku kenal. Kamu dari mana? Rahasia. Mau berterima kasih? Transfer ke rekeningku. Bukan. Tunai saja. Memang mirip banget. Hanya kelihatan agak nakal sih. Aneh banget nih cewek. Nggak kasih ya udah. Anggap aja aku beramal. Aku main game semalaman. Mau pulang terus tidur. Non Zhang, kok dia pulang? Pak Dehua, ayo pulang. Kok pulang? Bulan menunggu di atas. Nggak peduli lah. Ada hal yang lebih penting yang perlu dipastikan. Ayolah. Bulan, Nona Zhang pulang. Ada apa? Apa kita nggak menyambutnya? Nggak menyapa? Bukan, aku tanya ke satpam. Xiaohu bertengkar dengannya. Nona Zhang pergi sambil marah. Kok bisa ya? Suruh Xiaohu ke kantorku. Aku mencarinya kemana-mana, tapi nggak ada. Aku telepon juga nggak diangkat. Kau habis apa? Kayaknya capek banget. Hah? Kali? Kenapa di mes waktu jam kerja? Pak Li, kau lagi sakit. Aku merawatnya. Sakit? Lumpuh atau pikun nih? Sampai perlu dirawat? Ini Sialan. Waduh. Pak Li gak apa-apa. Kau akhirnya bangun. Tempat ini habis dirampok atau ada yang mengganggu kamu? Kamu nggak ingat ya? Kamu tadi memukul Pak Li sampai pingsan. Hah? Dia menyerang aku ya? Kau, ini masalah besar. Yang terluka Pak Li. Dia nggak mungkin diam saja. Lagian, dia sudah 20 tahun ikut keluarga Lan. Kalau ini nggak diluruskan, pekerjaan kamu terancam. Halo? Zhang Xiaohu, cepat ke kantorku sekarang. Baik. Kau, hati-hati ya. Direktur Lan, jangan marah ya. Xiaohu bukan orang yang nggak tahu aturan. Mungkin ada masalah yang nggak kita ketahui. Pak Li terluka. Dia harus tanggung jawab. Tolong buat pengumuman yang berisi keburukannya untuk disebarkan. Potong bonus dan tunjangannya buat contoh pegawai lain. Apa nggak terlalu berat? Berat? Kalau gitu potong juga gajinya. Ini Bulan, ada apa? Lihat ulah kamu. Pantas aku mencarimu kan? Masalah dengan Pak Li hanya salah paham. Aku nggak sengaja. Tadi aku lagi tidur. Masalah dengan Pak Li, ku anggap urusan pribadimu. Tapi masalah Nona Zhang, kamu harus menjelaskannya. Nona Zhang? Oh, sales itu ya? Kenapa? Menawarkan apa? Sales apa? Dia putri kedua Zhang di ibu kota. Dia bukan orang yang bisa disinggung grup Lan. Aku nggak menyinggungnya. Dia sendiri yang ingin berterima kasih. Terus kenapa dia pulang?
Bu, pertanyaanmu susah ku jawab. Dia kan punya kaki, nggak bisa aku paksa tinggal. Dia kan punya kaki, nggak bisa aku paksa tinggal. Maksudmu perginya Nona Zhang bukan karena kamu? Jelas bukan. Baik, ada tugas untuk kamu. Masalah ini, kalau kamu bereskan, bisa ku anggap insiden ini gak pernah ada. Tapi kalau gagal, bonus dan gaji kamu bisa kamu lupakan. Bulan, demi kamu, aku rela menantang bahaya. Diam. Dalam 24 jam, bantu aku mengajak Nona Zhang. Mau ku ajak makan. Begitu aja. Xiaohu, kamu kira Nona Zhang gampang diajak keluar? Aku barusan telepon asistennya, langsung ditolak. Telepon dia langsung saja. Kamu kira gampang minta nomor telepon Nona Zhang? Halo? Zhang Xiaohu, kenapa tiba-tiba menelpon? Bosku ingin mengajak makan. Direktur Lan ya? Oke, malam ini jam 8 aku traktir. Tapi pakai baju resmi ya. Jangan pakai baju kayak preman. Memang kenapa? Ini gaya vintage. Bulan, aku sudah membereskan tugas kan? Xiaohu, kamu kenal dekat dengan Nona Zhang? Enggak kok, bertemu 2 kali. Kamu menyelamatkannya. Jangan-jangan waktu di klinik Huichun, pasiennya dia. Memang dia? Kayaknya ilmu pengobatanmu tinggi ya. Lumayan. Tapi kakek pernah bilang, di dalam negeri kepalaku terangkat. Di seluruh dunia, mungkin ada sedikit tandingan. Sudah. Kamu boleh keluar. Bulan, boleh minta gaji di muka nggak buat beli baju? Tadi kamu mendengar Nona Zhang, dia menyuruhku rapi. Nggak boleh bikin malu kan? Jangan kira aku nggak tahu keluarga Zhang memberimu 10 miliar. Uang yang kuberikan kemana? Bos, periksa aja. Uangku tinggal 3.200 perak. Iya. Ying, antar dia beli pakaian. Biayanya ditanggung perusahaan. Makasih, Bulan. Sekarang kamu pengawal pribadi Bulan. Bajumu nggak boleh berantakan. Bisa-bisa kamu mempermalukan Bulan. Kak Tian, selamat datang. Mau cari apa? Apa untuk Bulan? Coba yang ini. Wah, mahal banget. Jas ini boleh dikembalikan? Maaf, semua model khusus. Nggak bisa. Aduh, padahal ingin ku kembalikan biar dapat uang tunai. 120 juta. Lebih mahal dari yang ku pegang sekarang. Ayo kita coba. Kata Bulan, nggak boleh lebih dari 80 juta. Kelebihannya kamu tanggung. Mau coba? Aku pikir yang ini bagus. Aku coba saja. Yang ini bagus banget. Bisa nggak? Ambilkan satu. Bucu, maaf banget. Semuanya model khusus, hanya ada satu. Aku ambil. Bucu, model baru masih banyak. Banyak model khusus. Mau diambilkan semuanya? Enggak, aku mau yang ini. Nyonya, baju ini sudah kami pilih duluan. Gak bisa. Aku bayar 2 kali lipat. Ini bukan masalah uang. Nyonya, selera Anda bagus. Jas ini pasti cocok banget dipakai putra Anda. Pasti bagus. Maksudmu, aku boleh membelinya kan? Pedang bagus, pantas untuk pahlawan. Desain jas sebagus ini, cuma pas buat putra Anda. Anak muda, kamu pandai bicara. Aku hampir gak tega. Nggak apa-apa. Aku nggak bisa merebutnya. Silakan. Aduh, Xiaohu. Hei Non, jaga sikap kamu. Kalau kamu teriak-teriak, aku suruh orang mengusirmu. Nona Tian, ini Nyonya Shu. Gak bisa kita lawan. Nyonya, jangan marah ya. Tadi Anda bilang 2 kali lipat. Boleh lebih. Di mall ini kalau ada yang kamu mau, aku belikan. Masa? Kalau gitu, ini saja. Boleh, kalau kamu suka. Aduh, pusing sekali. Aduh. Gawat, gejala keracunan. Siapkan air bersih. Iya. Mau diapakan bos kami? Kamu pengawalnya? Nggak kusangka, dia juga ahli. Bosmu keracunan. Kalau nggak mau dipecat, mending diam aja lah.
air bersih. Kok bisa ya? Dia sudah aman. Pulang dan istirahat saja. Makasih. Santai. Nona Chiu memberiku jas. Aku menolongnya. Sudah impas. Kaying Ying, ayo pulang. Siapa anak yang menyelamatkan aku tadi? Cepat kamu selidiki. Baik. Apa? Xiaohu menolong Nyonya Chiu yang memegang saham terbesar pusat perbelanjaan Yunsang, menguasai hampir seluruh pasar pakaian di Pinghai. Nyonya Chiu? Benar, situasinya genting banget. Untung Xiaohu di sana. Dia menotok Nyonya Chiu untuk mengeluarkan racunnya. Jangan-jangan ilmu pengobatannya benar-benar hebat ya. Tapi kok aneh ya? Nyonya Chiu kan gak punya anak, tapi dia bilang mau membelikan baju untuk anaknya. Jangan-jangan. Jangan menebak-nebak. Orang kaya dia kalau marah bahaya banget. Bulan, satu hal lagi. Pak Li sekarang sudah nggak apa-apa, tapi semua staf keamanan merasa nggak adil untuknya. Mereka ingin perusahaan menjelaskan. Pak Li sudah setia menjaga kami selama 20 tahun. Aku rasa sebaiknya kita memberinya posisi lebih ringan. Posisi ini nggak terpisahkan dari keamanan. Harus berupa promosi, bukan tanpa tanggung jawab. Kalau enggak, dia akan merasa dicampakkan perusahaan. Masuk akal. Tapi posisi apa yang cocok untuk dia? Kepala instruktur saja. Di perusahaan kita, posisi itu ada. Ya, ada atau enggaknya tergantung Bulan. Nantinya, semua pelatihan keamanan menjadi tanggung jawab Pak Li. Lagi pula, cara kerjanya teliti dan serius. Kepala batu kayak Xiaohu bisa diatasi. Kalau Pak Li nanti menjadi kepala instruktur, posisi kepala keamanan bakal kosong kan? Menurutmu, kalau diberikan kepada Zhang Xiaohu, gimana? Dia memukul kepala tim, mempermalukan perusahaan. Kok malah dipromosikan? Apa ya rencana Direktur Lan? Bulan, kalau Bulan merasa Xiaohu mampu, dia pasti bisa. Baiklah, sudah diputuskan. Sudah hampir waktunya. Kita ke pertemuan sekarang. Baik. Ini Zhang Xiaohu. Bulan, gak mungkin gak kenal kan? Setelah berdandan, kamu jadi kayak manusia. Hai Bulan. Hehe. Terpesona ketampanan aku. Ayo nyetir. Hah? Sia-sia bergaya seharian. Pak, Bu, maaf. Kami hari ini nggak buka untuk umum. Oh ya? Kami diundang untuk datang ke sini. Katanya pesan VIP 888. Untuk Pak Zhang dan Bulan ya. Kalau begitu, mohon maaf. Nona Zhang sudah berpesan. Ini kesalahan kami. 888 di sana. Nggak kusangka Nona Zhang menyewa seluruh tempat. Api nelayan Jiang Feng ini di masa jayanya punya omset 5 miliar per bulan. Biasanya ratusan juta per hari. Zhang Biu kaya banget. Buat apa besar-besaran? Mending kasih aku uang tunai saja. Selamat datang. Mirip? Pakai jas makin mirip deh. Otak anak ini kok kayak nggak beres ya? Non Zhang, belum sembuh ya? Sudah? Bulan, ayo masuk. Hari ini keluargaku juga datang. Baik, Hei, kamu lebih muda dariku. Panggil aku Kak. Non Zhang, aku nggak keberatan menusukmu dengan jarum lagi. Gratis deh. Kamu? Bulan, boleh nggak aku meminjam pengawalmu beberapa hari? Kami datang ke Pinghai untuk survei lokasi, syuting film laga. Kebetulan kurang satu pembunuh. Menurutku aura dan penampilan Xiaohu cocok banget. Aku sebaik ini kok dibilang mirip pembunuh. Nona Zhang ternyata aktris. Benar, film ini investasiku. Zhang Xiaohu bayarannya 3 miliar. Mau nggak? Berani terima kamu mati. Kakak akhirnya datang. Hampir aja nggak ketemu lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Nanti malam aku mau memeriksa kamu. Kak, ini Direktur Lan dan Xiaohu. Bulan, ini kakakku Zhang Junbai. Dia
Dia tabib terkenal. Tadi kamu yang diceritakan adikku. Kudengar kamu ahli akupuntur. Boleh tahu gurumu siapa? Maaf, guruku rendah hati, nggak mementingkan nama besar. Aku mengerti. Orang hebat nggak peduli nama. Hanya orang biasa yang mengejar semua itu. Justru orang hebat itu payah. Kakek itu bahkan mengambil upah muridnya sendiri. Syahu, waktu kecil tinggal di mana? Kenapa? Kenapa sih kakak beradik ini? Kok kayaknya kepo banget? Jangan-jangan berniat jahat. Gak apa-apa, tanya aja. Kak, duduk ya. Kak, kamu terluka. Gak masalah, diolesi obat aja. Nona Jang, bubuk furongmu mungkin bermasalah. Hah? Ini bubuk obat racikanku. Gak ada masalah. Nona Jang, kalau tebakanku benar, bubuk furong ini terbuat dari 11 ramuan herbal. Bahan dan pembuatannya nggak bermasalah. Masalahnya pada dirimu sendiri. Jangan lancang. Gak apa-apa. Memangnya badan aku kenapa? Kalau dugaanku benar, luka itu kayaknya karena memetik buah merah tergores duri di pohonnya ya. Kok kamu tahu? Aku melihat bentuk lukanya, juga ada aroma buah merah di badan kamu. Kamu benar. Tapi sama bubuk furong apa hubungannya? Di dalam bubuk furong ada biji gastrodia. Biji gastrodia ini nggak berbahaya. Buah merah juga aman. Tapi kalau dua-duanya dicampur jadi beracun dan memperlambat penyembuhan luka. Kamu tahu masalahnya, berarti punya solusinya kan? Cara pertama, akupunktur. Cukup sekali tusukan. Cara kedua, aku perlu biji teratai daun besar. Menggilingnya dan mengoleskannya padamu. Kamu pasti tahu, aku nggak punya biji teratai daun besar. Baiklah, sekalian menguji teknik akupunturmu. Nona Jang, biaya pengobatanku mahal. 1 miliar cukup. Nona Jang dermawan, nggak kayak orang tertentu yang berobat tanpa membayar. Zhang Xiaohu, maksudmu apa? Diam, Dik. Kak, hatimu berubah. Gak sayang lagi sama adikmu. Memang luar biasa. Syahu, tertarik jadi asistenku nggak? 1 miliar per bulan. Pengobatan terpisah. Kita bagi rata. Kakak beradik ini berkomplot ya, membajak orang di depan bosnya. Aku sama Bulan saja. Bulan baik, aku nggak bisa berkhianat. Anak ini, apa maksudnya? Imbalan 1 miliar sesuai janji. Kukirim besok ya. Nona Jang sungguh dermawan. Ada apa? Aku menjemputmu. Tumben Bulan baik sama aku. Jangan banyak bicara. Kamu yang nyetir ya. Kamu menjemput, tapi aku menyetir. Kamu lebih jago nyetir dariku. Kita mau pergi ke kediaman Yunhai. Bukannya ke kantor, kok ke sana? Mantan pacar Bulan pulang. Dia buka restoran di sana. Dia mengundang makan. Bulan punya pacar, sejak kapan? Kok aku nggak tahu? Seharusnya sudah mantan pacar sih. 3 tahun lalu mereka sudah putus. Tapi sekarang dia pulang. Kayaknya mengejar Bulan lagi. Sialan, mantan pacar masih mengejar. Aduh, Xiaohu, kenapa kamu marah? Bulan sudah 3 tahun gak pacaran. Bisa saja Bulan sebenarnya menunggunya. Omong kosong, Bulan nggak begitu. Sudahlah, jangan cerewet. Ayo pergi. Bulan, Masuk deh. Xiaohu, nanti kita ketemu mantan pacar Bulan. Katanya sih dia ganteng, kaya, putra mahkota grup Janeng. grup Janeng. Marga bosnya Song kan? Kamu mau apa? Jangan macem-macem ya. Memangnya aku suka cari masalah. Kamu kan memang tukang cari masalah. Anda Bulan Sin kan? Bos muda mengundang Anda ngobrol sebentar. Siapa namanya? Bulan, nanti Anda tahu.
Bos muda hanya mengundang Bulansin. Kalian di sini saja. Nona Lan, kamu nggak menghormati Liu Yong ya? Kamu? Liu Yong? Kayaknya kita nggak akrab. Kenapa harus menghormati? Nona Lan jangan lupa, semua jalur angkutanmu ada di tangan keluarga Liu. Percaya atau enggak, aku mampu membuat grup Lan nggak mengirim sedikit pun. Berani ya? Kalau enggak, Nona Lan menemani aku minum. Anggap saja masalah selesai. Gimana? Enak aja. Kelakuanmu begini berani mengajak bosku minum? Hah? Di rumahmu nggak ada cerminnya? Coba deh ngaca, lihat muka kamu. Jelek tapi nggak tahu diri ya? Cari mati. Hajar, habisi. Bulan, tolong mundur. Hati-hati kena darah. Ini, kamu mau apa? Jangan macam-macam. Keluarga Liu berpengaruh. Ini, Lansen, cepat suruh pengawal ini pergi. Kalau enggak, keluarga Lan... Jangan buka. Kumohon, Dasar berandal. Hah? Muka bocah sengak ya? kumohon. Jangan tampar. Ampun, ampun. Bulan, jadi ini gimana? Kita menyinggung keluarga Liu, distribusi kita. Grup Lan sudah dalam masalah besar. Konflik dengan mereka pasti ada. Aku harap Papa segera menemukan solusinya. Ayo pergi. Iya. Hei Xiaohu, kamu terlalu kasar. Ayo pergi. Tahu nggak, teman kita, Tian Bao dijebak. Apa? Siapa yang berani menjebak keluarga Tian? Wang Tian, apa maksudnya? Nona besar Tian dan cowok di sampingnya. Tian Bao dikalahkan anak buahnya Daoba kan? Ada apa ya? Idih, Daoba sih kecil. Aku bisa menghabisi dia. Hah? Tian Bao ditipu cowok itu. Cowok itu kelihatannya biasa saja. Dia menjebak Tian Bao. Ya, dia. Yang pakai jas itu ya? Siapa ya? Di Circle Pinghai belum pernah kulihat. Dia itu pengawal biasa dari perusahaan tambang keluarga Lan. Pengawal biasa bisa membuat keluarga Tian jadi begini. Ayo. Ayo, kita hadapi pengawal itu. Ini untuk Tian Bao. Wah, pengawal ini dari mana? Penampilannya rapi. Mau ke pesta besar ya? Xiaohu, niat mereka jelek. Jangan terpancing ya. Tenang saja. Memangnya aku pencari masalah? Jagoan, diajak bicara, kamu gak dengar? Berani-beraninya pengawal seruangan dengan kami. Jadi mengotori udara di sini. Siapa yang kentut sih? Sialan, berani sama aku? Ah, kamu bercanda ya? Aku hanya pengawal, bukan pawang monyet. Berani banget kamu bicara begitu ya? Tahu nggak aku siapa? Taulah, monyet kan? Kamu berani menghina aku ya? Hari ini aku kasih paham. Berani menampar. Hah? Kamu kan bilang, aku menghina kamu. Kenapa nggak boleh menampar? Toh, aku udah menghina. Aduh. Xiaohu, kamu... aku cari Bulan. Apa aku juga menyinggung kalian? Zhang Xiaohu kan? Kayaknya kamu belum tahu kami siapa. Li Jewelry, itu industri keluargaku. Aku Zhao Jin. Semua industri di Jalan Utara punya keluargaku. Kenapa kalian jelaskan? Jangan-jangan mau kalian berikan padaku? Pemboros, orang tua kalian tahu nggak? Brengsek, kamu hanya pengawal rendahan. Anjing peliharaan tuanmu. Hah? Ingat, jangan bicara sembarangan. Nggak sopan banget. Lain kali, mungkin gak ada orang yang sebaik aku. Satpam, orang ini gak punya undangan dan membuat keributan. Lihat, dia tadi menghajar Pak Song.
Pak, luka Anda parah nggak? Perlu ambulans nggak? Kamu buta ya? Jariku patah. Cepat tangkap dan tahan dia. Aku habisi dia. Betul-betul. Bocah ini mengganggu tanpa alasan. Jelas-jelas dia menampar Pak Song. Pak, boleh lihat undangannya? Sayangnya nggak bisa. Aku nggak punya. Dengarkan, dia nggak punya undangan. Dia mau bikin onar. Betul. Kenapa diam saja? Tahan dia. Coba lihat siapa yang mengganggunya. Dia orangku. Wah, dia siapa? Cantik sekali. Kamu nggak tahu dia? Nona keluarga Lan. Mawar es dari Pinghai. Masa? Cantik banget ya. Aku dengar grup LAN lagi menghadapi masalah besar. Mawar es berduri ini bakal kehilangan pelindung. Kami datang bersama. Kalian? Keberatan? Bulan, maaf, saya sudah lancang. Aku keberatan. Bro, berani kamu. Kamu jago berkelahi kan? Aku masih punya 20 orang. Kalau kurang, aku panggil. Yang benar. Dia kok berani memukul Pak Liu ya? Siapa bocah ini? Sok berani sekali. Keluarga Liu bukan tandingan mereka. Pak Liu, tenang ya. Bagaimanapun ini pesta Pasong. Justru itulah. Karena ini pesta Pak Song. Dia nggak boleh datang. Kalau dia mengganggu Pak Song. Wah, habis sudah mati dia. Benar. Ribut dengan Pak Liu. Dia nggak akan bisa hidup lagi di Pinghai. Bahkan mungkin keluarga Lan juga akan ikut celaka. Sepertinya selama ini aku terlalu baik. Jadi kamu salah paham ya? Kamu kepala keamanan. Aku dianiaya. Kamu harus kasih penjelasan. Maaf, Pak. Ini pesta Pasong kan? Mohon segera pergi. Sudah aku bilang, dia pengawalku. Kamu juga mau mengusirku sekalian dengan dia? Bulan, jangan persulit saya. Ada apa? Pak Liu, siapa yang ceroboh berani melukai Anda? Dia. Hujin, apa gunanya kamu? Nggak lihat tangan Pak Liu luka? Ayo cepat tangkap pelakunya. Pak Cuy, ini nggak baik. Nggak baik apanya? Aku yang tanggung jawab. Siapa berani ganggu dia? Aku ingin lihat siapa yang berani ganggu anak itu. Orang penting itu. Kenapa dia kesini? Itu Nyonya Ciu kan? Nyonya Ciu, kenapa Anda datang? Xiaohu, jas itu mana? Kenapa nggak kamu pakai? Nyonya Ciu, nggak kusangka ketemu di sini. Sungguh takdir ya. Sayangnya jas darimu nggak sengaja kurusak. Itu cuma jas biasa. Besok Xiaodu mengirim kartu ya. Ambil saja yang kamu suka. Nyonya Ciu, memang dermawan. Sohu, kita pergi sekarang. Nona Lan tunggu. Nyonya Ciu, ada apa? Ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Aku cocok dengan Xiaohu. Apakah Nona Lan bersedia melepaskannya? Nyonya Ciu, kalau Anda suka, silakan saja. Bos membuangku begitu saja. Nyonya Ciu, Direktur Lan sangat baik padaku. Anda jangan repot-repot, permisi. Suka berkelahi ya? Xiaodu, hari ini temani mereka bermain. Nyonya Ciu, kami salah. Sungguh salah. Ampuni kami. Nyonya Ciu, ampuni kami. Nyonya Ciu, ampuni kami. Bulan, kamu marah. Aku bilang apa sebelum kita kesini? Kamu bilang bersikap rendah hati, bekerja serius. Mengajakmu adalah kesalahan. Pergi kamu. Bulan, gak bisa. Aku harus menjaga kamu. Kurasa tanpa kamu, aku justru lebih aman. Aduh, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku gak akan melawan.
Baik, jangan bersandiwara di depanku ya. Aku tahu aku salah. Kalau mau kumaafkan baik, mulai sekarang, aku nggak mau dengar suaramu. Lanshan, sudah lama nggak ketemu ya. Mawar ini khusus kupilih untukmu. Wah, wangi sekali. Sayang sekali, direktur kami alergi serbuk bunga. Siapa kamu? Berani merebut bunga Pak Song? Mau mati? Jangan. Songsu, dia punya aku. Punya kamu ya? Iya. Ya sudah, aku yang terlambat. Aduh bos, jangan marah. Lama nggak ketemu ya. Kamu boleh juga ya. Kamu kaya, tapi nggak cerita. Kamu takut kurampok ya? Kak, kamu juga nggak tanya. Jangan salahkan aku dong. Katanya mau kasih aku mobil sport. Masih bisa? Jelas. Kak, kalau kamu mau, mobil terkenal ku carikan. Oke. Kenapa? Songshu, dermawan banget. Carikan kakak mobil juga dong. Kakak, kapan datang? Kalian ada hubungan apa? Ini kakakku Songning. Xiaohu, sudah lupa ya? Kamu kenal bos? Tentu saja, dia penyelawat aku. Oh. Bulan, pernah berpikir untuk mengganti rekan? Apa maksud Nyonya Chiu? Begini, aku ingin memasuki industri logistik. Apa mungkin Bulan tertarik? Logistik darat di Pinghai dikuasai Liu. Angkutan air oleh Song. Angkutan udara gak boleh dimonopoli. Nyonya Chiu ingin memulai dari bidang ini. Terus terang saja, aku mengincar bisnis logistik. Aku ingin mengundang Bulan bergabung. Gak perlu keluar modal. Aku menghargai kemampuan Bulan. Sahamnya dibagi 4. Aku 40%, sisa 60% kamu, Songshu, dan Xiaohu bagi rata. Jadi gimana? Ya, aku pertimbangkan. Aku harap semuanya lancar. Halo, Bulan, Bapak datang. Anda diminta pulang. permisi dulu. Kami harus pulang. Silahkan Bulan. Kalan! Maaf datang tanpa undangan. Gak apa-apa dong, Direktur Lee. Orang sesibuk Anda, diundang orang lain belum tentu datang. Bos Huang, Bos Zhao, kalian juga datang. Kalian datang, ini kehormatan. Sudah seperti ini, jangan formal lagi. Pak Lan, mohon maafkan kami, ayah dan anak. Bos Lee, tolong jelaskan sebenarnya ada apa? Kalian semua berlutut, cepat! Begini Pak, kami membawa anak kami untuk memohon maaf. Benar. Anak kami nakal mengganggu putri Anda. Saya sudah menghukumnya. Saya mohon, Pak Direktur Lan bermurah hati. Iya benar, mohon maafkan kami Pak. Lansin, kemari sebentar. Pak, ini bukan urusanku. Pak Li, permintaan maaf kalian salah alamat. Nona Lan, maksud Anda? Tanyakan putra Anda. Xiaoyan, sebenarnya gimana? Kalau bohong, kamu keluar negeri jangan harap bisa pulang. Papa, aku salah. Yang kami ganggu sebetulnya pengawal Nonalan. Pengawal? Bercanda kamu. Benar, pengawalnya masih muda. Namanya Zhang Xiaohu. Nyonya Chu juga membela dia. Kak Lan, apa orang bernama Zhang Xiaoshu itu ada di sini? Bulan, mau aku bantu? Mau aku mengusir mereka semua? Xiaohu, jangan bercanda. Mereka datang untuk minta maaf padamu. Mungkin ada kesalahan. Aku cuma pengawal biasa. Kenapa bos besar Pinghai minta maaf sama aku? Pak Zhang, saya Li Yunji, pemilik Li Jewelry.
anak saya dan temannya nggak sopan sama Anda. Saya mengajaknya untuk minta maaf. Sudah. Kalian cuma datang, bilang minta maaf, terus selesai. Memangnya Zhang Xiaohu siapa? Direktur Lan, mereka teman Anda. Silakan layani. Saya ada urusan. Permisi ya. Tunggu. Pak Zhang, saya punya villa masih bagus. Harganya 8 miliar. Kalau Anda memaafkan kami, villa itu buat Anda. Bos Zhao dermawan ya. Jadi, Anda setuju ya? Iya, setuju saja. Pak Zhang, saya juga punya villa di pinggiran selatan. Ah, sudah. Kalian sama sekali nggak tulus. Saya sudah punya rumah. Kalau begitu, saya kasih mobil. Nggak perlu. Soalnya Songshu sudah kasih mobil. Pak Zhang, kami datang dengan tulus juga. Begini saja, saya masih punya toko di Jalan Utara. Nilainya lebih dari 10 miliar. Gimana? Aduh, Bos Wang, Anda dermawan ya. Kita bisa menjalin hubungan baik. Pak Zhang, saya punya putri 21 tahun dan cantik banget. Apa? Pak Li, saya menghargai Anda. Tapi saya masih muda dan ingin fokus pada karir dulu. Putri saya bisa menunggu. Saya bisa memberi 10% saham grup Li untuk mas kawin. Gimana? Direktur Li, memaksa orang nggak akan baik. Jadi kita lupakan saja. Nggak apa-apa. Kalau Pak Zhang berubah pikiran, tawaran saya tetap berlaku. Selain itu, saya punya gudang di utara kota untuk menyimpan batu giok mentah. Sekarang nggak terpakai. Di dalamnya masih ada giok. Semuanya untuk Anda. Makasih, Direktur Li. Halo, Xiaohu. Menelponku selarut ini. Apa kamu berubah pikiran dan bergabung denganku? Nyonya Chiu, Panggil kakak. Kak Song Ning. Aku minta bantuan buat Li Fei dan temannya. Aku mohon, jangan usir mereka dari Pinghai. Oh, soal itu ya? Mereka mengancam kamu. Enggak, mereka memberimu imbalan ya? Kak Song Ning selalu tepat. Begini saja, kita bagi dua. Imbalan kamu dibagi dua denganku dan masalah ini selesai. Kak Song Ning, bisnis kamu besar. Kenapa merebut rezekiku? Ku beri kamu 5 detik untuk berpikir. Ya. Aku menuruti Kak Song Ning. Sudah ya, masalahnya sudah selesai. Makasih, Pak Zhang. Bangun. Makasih, Pak Zhang. Makasih, Pak. Zhang Xiaohu, kerjamu gimana sih? Bulan, ada apa? Kamu jadi ketua, tapi datang telat dan pulang awal. Tim kamu mana? Hah? Coba aku telepon Suyang. Sudah aku telepon, dia nggak menjawab. Apa? Pasti ada masalah. Cepat. Ada apa? Nggak tahu, keluarkan dulu. Ya. Aku panggil ambulans. Ke rumah sakit menunggu hasil lab sudah terlambat. Sekarang gimana? Cari sopir ke klinik Huchun aja. Oke. Halo? Ying, Iya, Bu. ada apa di bawah? Kenapa berisik? Bulan, pengawal yang gak masuk ada di asrama. Keracunan. Xiaohu sekarang mengantar mereka ke IGD. Cepat lihat, ayo. Bulan, gak ada orang. Telepon Xiaohu ya. Baik. Nggak dijawab. Oke, telepon Pak Li. Baik. Halo? Pak Li, gimana situasinya? Kamu di mana? Anggota tim keamanan, setengahnya keracunan. Kami lagi menuju ke klinik Huichun. Ayo ke sana. Hah? Jangan datang, bilang sama Bulan. Tetap di perusahaan, jangan kemana-mana. Baik. Bulan, sebaiknya kita menuruti mereka dulu. Setuju.
Lalu perintahkan agar semua satpam berpatroli menyeluruh. Orang-orang mencurigakan dilarang masuk. Baik. Nggak boleh naik. Diam! Siapa kalian? Menyerbu klinik Huicun. Nggak tahu aturan berobat. Dr. Zeng, cepat lihat. Ini darurat. Dia keracunan. Sudah terlalu lama. Sudah melewati waktu optimal. Siapa yang suruh naik? Anda, Pak Zhang? Saya sudah lama ingin ke grup LAN. Saya mau beritahu ayah. Rebus obat dulu. Merebus? Pak Zhang, Anda ingin memberi mereka penawar. Waktunya nggak cukup. Ayolah, di mana? Di ruangan sana. Awasi apinya terus. Rebus sampai airnya setengah. Masukkan sisa bahan, rebus jadi semangkuk. Baik, jangan khawatir, Pak. Cepat rebus. Cepat! Lebih parah dari yang kukira. Gak kusangka bisa gini. Aku puntur 9 meridian, menguras tenaga. Sebaiknya Anda istirahat. Enggak, minta jarum lagi. Ah, baik. Adik kecil, boleh membantu nggak? Boleh, jangan ngawur ya. Kok bicara begitu sama Dr. Zeng? Hei, diam! Bantu orang dulu. Oh, ya. Dokter, obat Pak Zhang sudah jadi. Cepat. Setelah aku memeriksa pasien, aku mendapati racun sudah menyebar. Tapi di tubuh mereka, ada energi yang melindungi jantung mereka. Hasil pengobatanmu kan? Itu aku. Astaga, tapi nggak terpikir olehku. Ramuan apa yang bisa menyembuhkan sepenuhnya? Nggak perlu sepenuhnya. Pengobatan tradisional hanya menguraikan racun. Kata guruku, fleksibilitas paling ditekankan. Bisa cepat atau lambat. Kita mengutamakan dan mengatasi nyeri dulu. Baru mengobati penyakitnya. Oh, aku belajar banyak. Hebat, racunnya berkurang. Nazang, untuk selanjutnya, menurutmu resep ini gimana? Zheng, selanjutnya aku serahkan padamu. Ada urusan, aku pergi dulu. Ya, aku saja. Kau sudah balik. Suyang, gimana mereka? Mereka nggak apa-apa, nanti juga pulang. Ah, syukur. Kami cemas sekali. Hei, Du. Kok aku nggak kenal orang-orang di depan itu? Mereka satpam baru. Bulan lalu beberapa orang mengundurkan diri. Tadinya aku mau melapor untuk menambah orang. Ternyata HRD langsung mengirim orang. Satpam baru ya? Kau kenapa? Nggak apa-apa, pergi dulu ya. Mereka mengalami keracunan waktu di tempat tidur. Berarti pelaku masuk tengah malam. Di mana racunnya? Ketemu apa? Sekarang belum. Ayo cek ke atas. Ayo. Pintu dikunci ya? Biar dibawakan kuncinya. Kunci pintu ini bekas dibobol. Masih baru. Kayaknya baru 2 hari ini.
3 detik saja. Jangan-jangan profesional. Racunnya dari ventilasi. Hei, Lee, periksa CCTV. Aku perlu tahu siapa yang ke atap semalam. Periksa yang malam saja. Kenapa bukan siang? Kamu meragukan aku ya? Pikir deh, kalau ada Suyang, siapa yang bisa melakukan ini tanpa ketahuan, kecuali setelah mereka tidur? Jadi nggak mungkin ada yang sembunyi di sini waktu siang. Ternyata kamu ahli juga, sering mencuri. Sana. Oke, periksa CCTV. Aku ke kantor Bulan. Ya. Xiaohu, akhirnya kamu pulang. Bulan mau keluar. Keluar? Sudah kubilang jangan kemana-mana. Xiaohu, kamu sekarang sombong ya? Bulan kan bos kita. Apapun katanya, kita tinggal menjalankan. Ya udah, aku ke mobil. Mana mobilku? Oh, rusak. Sudah aku minta diservis. Apa? Mobilku lebih lega. Duduknya lebih nyaman. Yang terpenting, mobil ini anti peluru. Meski ada fitur nggak terpakai. Bulan, kita naik mobilnya saja. Kelihatannya aman. Baiklah, ayo. Xiaohu, gimana kondisi mereka? Sudah nggak apa-apa. Beberapa hari lagi bisa kerja. Gimana mereka keracunan? Sudah diperiksa? Serahkan padaku, tenang saja. Saat ini, aku sudah punya tersangka. Tapi, belum ada bukti kuat. Ternyata disengaja. Ada apa? Sang Xiaohu, kamu mengantarkan Bulan? Iya. Cepat berhenti, cepat! Mobil Bulan dirusak orang. Apa? Kenapa? Aku nggak pakai mobil Bulan. Kamu lihat orangnya nggak? Enggak, dia pakai masker. Kamera pengawas nggak ada hasilnya. Kalau begitu, tolong awasi orang ya. Staf HRD Jiang Yan. Iya, oke. Xiaohu, maksudmu Jiang Yang bermasalah? Aku nggak bilang gitu. Aku hanya merasa dia mencurigakan. Apa alasannya? Bulan, tahu nggak? Kantor kita menerima 5 satpam baru. Rekrutmen kan keputusan HRD. Detailnya kurang tahu. Aku sudah mengamati mereka. Semua pandai memakai senjata. Usia mereka baru awal 20-an. Masih muda, sering memegang senjata. Pasti bukan dari militer. Mungkin mereka pembunuh bayaran. Nona Ying, sudah bisa menyelah? Dasar. Menurutmu orang yang beracuni staf, apa mereka juga? Mungkin. Kamu tahu dari mana? Kalau mereka sudah merusak mobil Bulan, terus menggantinya. Soal itu ya... Yang bisa aku bilang, sebenarnya aku ingin pamer sedikit di depan Bulan. Gawat, bahaya. Xiaohu, kamu mau apa? Bulan, bodi dan kaca mobil ini anti peluru. Tenang saja, kecuali mereka pakai senjata berat. Bulan, diam di mobil ya. Aku mau turun. Jiang Xiaohu, Bulan, kita nggak akan mati di sini kan? Jiang Xiaohu, kamu jangan sampai cedera. Xiaohu, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka. Kok bilang gitu sih? Mana mungkin aku terluka. Untung gak apa-apa. Kalau begitu, kita periksa dulu ya. Pulanglah duluan. Aku nanti ke klinik Huchun. Pergi aja. Baik. Kamu sudah sadar. Kenapa menculikku? Jangan pura-pura, Zhang Xiaohu. Kalau bukan karena kamu, rencana kami nggak mungkin gagal. Kamu sebenarnya siapa? Sebelum bertanya, seharusnya memperkenalkan diri.
Aku nggak tahu apa harta keluarga Lan sampai kamu incar. Jangan mancing ya. Identitas aslimu gak begitu kupedulikan. Toh akhirnya kamu akan mati. Nah, kalau gitu, sebelum aku mati, puaskan rasa penasaranku. Nanti akan kujelaskan. Tapi gak sekarang. Setelah membereskan keluarga Lan, aku akan menjawab. Oh. Kakak, mobil mereka datang. Kita jalan sekarang. Yakin itu orangnya? Kurang jelas, tapi sopirnya sopir Lan Zenpeng. Pastikan target, langsung habisi. Oke, bos. Ternyata kamu cukup penting bagi keluarga Lan. Sampai-sampai mereka menyelamatkanmu. Gadis secantik kamu, tapi harus mati muda. Kapan kamu? Kamu cari ini ya? Cari ini ya? Bos! Wah. Ying, kok kamu di luar? Bulan sedang menyambut tamu di dalam. Oh, Xiaohu, grup Lan mungkin akan bangkrut. apa? Kok bisa? Ada apa? Grup Liu menghentikan kerjasama dengan kita. Mineral yang sudah ditambang gak punya jalur transportasi. Nanti kita wajib membayar denda dewan prestasi yang besar. Dan seluruh perusahaan Lan pasti bangkrut. Kok bisa ya? Siapa yang ada di dalam? Keluarga Liu mengirim Chu Yueshan dari ibu kota. Dia mengancam Bulan untuk menyerahkan surat tambang. Keterlaluan. Xiaohu, jangan terbawa emosi ya. Aku nggak mudah terpancing. Bagus. Masuk. Bos, ada tamu ya? Kok kayak kenal ya? Xiaohu, kamu lupa rumah keluarga Song. Oh, ternyata dia si babi yang bisa berjalan tegak. Bulan, ini siapa? Pak Ciu. Namanya Zhang Xiaohu. Dia pengawal direktur Lan. Halo, Halo, saya Zhang Xiaohu, pengawal direktur Lan. Pak Zhang. Anda bukan pengawal biasa ya? Pak Chu memang hebat. Saya punya identitas lain. Kepala pengawal grup Lan. Hehe. Pak Chu, Xiaohu, rekan bisnis saya. Rekan juga. Hmm. Bulan, jangan bercanda lah. Masa pengawal rendahan kerjasama dengan Bulan? Sepertinya keluarga Lan sudah hampir bangkrut ya. Pak Ciu, menurutku nggak ada gunanya bicara dengan mereka. Kita sudah baik membawa modal, tapi mereka sama sekali nggak menghargai kita. Kamu sengaja menghambat. Jangan mengira aku nggak tahu. Kamu mau apa? Zhang Xiaohu, ku beritahu ya, kamu pasti menangis. Keluarga Lan sebentar lagi hancur. Sialan! Ada apa dengan anak ini? Kenapa langsung main tangan? Di ibu kota saja, generasi kedua. Gak sesombong ini. Apalagi, keluarga Liu di Pinghai sangat kuat. Zhang Xiaohu, ini belum selesai. Orang-orangku di bawah. Nanti mereka kesini. Kalau berani, lawan. Aku... Xiaohu, sudah. Pak Chu, maaf ya, jangan kaget. Tapi ke depannya, kalau memilih rekan bisnis, kita harus memilih yang andal. Jangan pilih yang nggak becus, tapi jago merusak. Kamu... Terus terang, gaya kerja Pak Zhang membuat saya kaget. Tapi, ini mengingatkan saya, kalau sedang di Pinghai, saya harus membawa pengawal. Pak Chu, pendapat Anda benar. Di Pinghai sini, ada semuanya. Penjahatnya lebih banyak. Bulan, saya sungguh ingin bekerja sama. Kalau harganya nggak sesuai, kita bicarakan lagi. Saya masih ada urusan. Permisi ya. Ini kartu nama saya. Saya baru di Pinghai. Mohon bantuannya. Hati-hati di jalan, Pak. Bos, tunggu. Perusahaan logistik Gunung Cuyue. Bisnis mereka.
Xiaohu, keluarga Chu dari ibu kota. Chu Hai mulai dari bisnis logistik. Chu Yueshan itu cucu kandungnya. Kedatangannya ke Pinghai untuk menyelidiki situasi di sini. Dia ingin menjadikan kita batu pijakan mereka. Semua gara-gara Liu Yong. Keluarga Liu dan Chu punya hubungan dekat. Kedatangannya tadi, diam-diam Liu Yong membantunya. Dia ingin memakai Chu Yueshan untuk melawan kita. Ini semua gara-gara kamu. Aku lagi terluka. Sakit nggak? Bercanda. Ya udah. Kak Ying, Bulan. Mau ada apapun, tenang aja. Aku pasti membantu mengatasi masalah. Kamu punya cara apa? Walaupun keluarga Liu menyetop kerjasama, Kak Songning mengusulkan membangun jalur angkutan sendiri. Aku rasa bisa. Bicara memang mudah. Keluarga Liu dan Chu di Pinghai sudah berakar lama. Pengaruh mereka besar. Pasti ada jebakan. Kamu ingin membuka jalur? Nggak mungkin deh. Ying benar. Tapi kita sekarang punya 1 truk biji yang harus dikirim dalam 5 hari. Waktunya mepet banget. Kalau gitu gimana jika kita serahkan ke perusahaan logistik Gunung Cuyue? Apa Liu berani menghambat? Ya, jelas nggak berani lah. Xiaohu, kamu mau apa? Jangan bilang kamu ingin mendekati Chu Yueshan lagi. Kamu sudah mempermalukan dia. Kalau kamu ajak kerjasama, memangnya dia bersedia? Menurutku, Chu Yueshan dan Liu Yong bukan sekutu. Sepertinya kita harus menyambut bos muda dari ibu kota ini. Bulan, aku permisi dulu ya. Pak Jiu, ini informasi tentang Zhang Xiaohu di Pinghai. Masa lalunya nggak dapat dilacak. Menarik. Zhang Xiaohu ini benar-benar luar biasa. Dalam beberapa bulan, kalangan elit Pinghai sedikit banyak punya hubungan dengannya. Sekarang kita kemana? Ke Villa Song saja. Sudah lama nggak bertemu sejak berpisah di ibu kota. Sudah sampai di wilayahnya, tentu harus menyapa. Baik, Pak. Ya, sudah lama nggak bertemu. Kak Song, apa kabar? Baik. Kamu? Kenapa tiba-tiba ke Pinghai? Pinghai indah, sumber dayanya melimpah. Aku ingin lihat-lihat. Dasar kamu nggak mau bilang ya? Kak Song bisa aja. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa ya? Apa Kak Song kenal Zhang Xiaohu? Oh, Ciu, aku terima ya. Kak Song, aku minta tolong ya. Chu Yueshan sudah datang ke Pinghai. Bisa aja keluar nggak? Aku mau membuat jamuan sambutan. Apa? Cepat, bilang bisa atau enggak. Bisa lah. Bagus, kamu atur ya. Sudah dulu. Ciu, kenapa menanyakan Zhang Xiaohu? Jangan-jangan dia pernah menyinggung kamu ya? Nggak juga. Tapi orang itu menarik. Aku ingin tahu lebih banyak. Oh. Gimana kalau langsung ngobrol aja? Maksud Kak Song gimana? Kamu baru ke Pinghai. Sebagai tuan rumah, seharusnya aku menyambut. Gini aja, aku mengundang Zhang Xiaohu. Kita ke Changsheng, restoran khas di Pinghai. Bisa ngobrol langsung, gimana? Kak Song memang berpikir matang. Aduh, Bulan. Ada apa? Kok tergesa-gesa? Batu tambang kita yang tertahan sudah boleh diangkut, Bulan. Benar? Xiaohu sendiri yang menelponku. Dia berhasil meyakinkan mereka. Bagus sekali. Ternyata si pembuat masalah juga bisa membantu. Minta divisi bisnis untuk mengontak Pak Ciu. Baik, tapi ada satu hal lagi.
Shin Sedu dan Kang dari ibu kota tiba di villa perawatan kesehatan. Shin Sezeng dari Pinghai juga ke sana, ke tempat Nyonya di villa perawatan kesehatan. Kapan? Hari ini, mereka sudah datang. Kalau begitu, kita harus segera ke sana. Baik, Konsultasi medis ini mungkin bisa membantu kondisi Mama. tapi Xiaohu belum datang. Jangan tunggu dia, kita duluan. Ya? Villa perawatan kesehatan Ankang, aku segera ke sana. Siang, Pak. Tolong surat izinnya. Saya mau menjenguk pasien di dalam. Maaf, Pak. Untuk ke panti harus ada surat izin. Nomor yang Anda panggil tidak dapat dihubungi. Di mana mengurus suratnya? Untuk itu, Anda harus menjadi anggota villa. Kalau gitu tolong buatkan. Anggota biasa 1 miliar. Anggota VIP minimal 10 miliar. Mau yang mana? Kalian bisa merampok, malah memaksa orang jadi anggota. Ya, bayar di mana? Ikuti saya. Kak Liu, ini Pak Zhang. Saya membantunya mendaftar. Ya, mengerti. Baik, saya jaga lagi. Ya, tunggu saja. Kamu mau apa? Bikin kartu anggota. Nggak lihat aku sibuk. Tunggu di sana. Xiao Liu. Gimana urusanku kemarin? Untuk urusan kecil begini, telepon saja. Nggak perlu datang. Memang kamu penuh pengertian. Tapi aku dengar, kuota di villa ini hampir penuh. Kartu yang aku minta. Tenang saja. Sisa kuotanya saya simpan untuk Anda. Bagus, bagus. Aku pulang dulu. Aku tunggu ya. Ya, makasih. Pulang saja. Komputernya rusak. Nggak bisa transaksi. Kartu anggotaku mana? Satpam! Satpam! Kamu mau apa? Tahu ini tempat apa? Berani mengacau, berani memukul, habis kamu! Tempat apa, ha? Jelaskan. Kakak iparku, kepala keamanan tempat ini. Wah, aku takut banget. Dasar tukang menghina. Suka menelepon ya? Telepon aja terus. Oke, aku proses. Katanya komputermu rusak. Enggak rusak. Segera aku layani. Kamu pikir sudah selesai? Kalau kakimu nggak patah, namaku bukan Liu Jie. Halo Liu Jie, ada apa? Kenapa? Kok ketakutan? Enggak apa-apa. Bisa dibantu. Aku ingin tanya, di mana pasien yang berobat? Jalan setapak di belakang. Ikuti terus sampai ujung, nanti kelihatan. Makasih. Xiaohu, di sini. Xiaohu, kenapa baru datang? Bulan. Aku telat, ada alasannya. Aku nggak mau dengar sekarang. Ada apa? Kelihatannya ada yang nggak beres. Kami baru saja dipermalukan. Kok bisa? Kami yang pertama datang ke sini, mengundang tabib sakti untuk Nyonya. Tapi orang-orang itu mendorong kami keluar, Yang benar. mengusir kami keluar. Orang-orang yang meremehkan itu menganggap keluarga Lan menyinggung bos muda ibu kota. Pasti karena itu mereka nggak menghargai kita. Bulan. Diremehkan kok nggak melawan? Biar aku balas. Sohu, jangan mengacau. Aku sudah janji dengan tabib. Lihat, tabib Du sudah keluar. Cepat lihat. Entah apakah setelah rapat mereka menemukan metode hebat.
Benar, mereka jarang datang. Cepat, undang untuk periksa. Ayo. Pak Du, Pak Kang, saya Lansin dari grup LAN. Saya sudah mendaftar untuk bertemu kalian. Sekarang bisa ikut untuk menolong ibu saya? Wah, bos mencari tabib sakti, padahal sudah punya. Bulan, maaf ya, kedua tabib sakti ini gak bisa pergi memeriksa pasien. Itu kepala keluarga Cian, kenapa dia kesini? Keluarga terbesar di Pinghai. 3 generasi, posisi di Pinghai tetap kokoh. Gak disangka, keluarga Lan menyinggung mereka. Pak Cian, ibu saya sedang koma. Mohon bantuan Anda. Ini susah banget ya. Saudara saya juga cedera. Kedua tabib sakti harus memeriksa pasien. Liu Yong? Kamu ya? Kajian. Mereka hari ini jangan lolos ya. Liu Yong, sepertinya pukulanku masih kurang keras ya. Kamu Kalau nggak ada yang keberatan, tabib sakti, silakan. Siapa bilang nggak ada? Semua pasien harus antre kan? Mereka harus lebih dulu menemui Bulan. Tabib sakti, mau kemana? Kakak, karena Pak Cian mengundang dengan tulus. Gimana kalau... Pak Du, Pak Kang, Kakak, kok baru datang? gak terlambat kan? Wah, Pak Zhang, kamu juga. Dokter Zheng, aku lagi membantu Bulan mengundang 2 tabib sakti. Menunggu apa? Ayo cepat. Ayo. Sebentar. Kalian benar-benar nggak menghormati keluarga Cian ya? Kakak, sebaiknya kita mengobati teman Pak Cian dulu. Lagian, ini gak akan lama. Pak Du, apa kamu masih ingat? Aku pernah cerita tentang ahli dari Pinghai. Yang ahli teknik aku buntur 9 meridian itu. Aku memang ingin bertemu dengannya. Itu orangnya, anak ini. Hah? Gak mungkin lah. Masa aku bohong? Gak percaya? Tanya aja. Pak Du, ini rekam medis Mama. Ini pasien mengalami cedera kepala. Kondisinya masih koma dan tetap vegetatif. Gak disarankan dioperasi di rumah sakit. Pengobatan konservatif lebih baik. Benar. Aku juga pernah memeriksa Nyonya Lan. Dengan teknologi medis saat ini, belum ada metode yang efektif. Ada saraf yang rusak. Peralatan rumah sakit susah menentukan lokasi cedera. Setelah sekian lama, fungsi tubuhnya melemah. Pengobatannya sangat berat. Apa? Kalau kalian saja nggak sanggup, terus mama saya... Bulan, ibumu bisa sembuh. Apa? Dikzang, kamu bilang pasien koma vegetatif. Bisa ditolong. Anak muda, jangan sombong. Bertahun-tahun jadi dokter, belum pernah aku melihat orang yang begitu lancang. Benar, mentang-mentang tahu sedikit, merasa bisa menipu orang. Kalian diam dulu lah. Tunggu sampai kalian melihat kemampuan Zhang. Baru kalian paham. Sauhu, kamu serius kan? Ini bukan main-main ya? Belum yakin. Harus memeriksa kondisi pasien. Bulan, ilmu pengobatan Zhang pernah saya lihat sendiri. Terutama teknik akupuntur 9 meridian. Luar biasa. Mungkin dia punya metodenya. Silakan coba. Gimana? Masih ada cara? Ya, fungsi tubuh pasien memang menurun.
Meskipun setiap hari ada yang memijatnya, tapi nggak ada efeknya. Jadi, kita harus memulihkan fisik pasien dulu, baru dia sadar perlahan-lahan. Yang benar. Serius. Aku coba. Dikzang, boleh kami lihat proses pengobatan kamu? Sohu, gimana? Kalau lagi memeriksa pasien, aku nggak suka dilihat orang. Tapi demi Bulan, kalian boleh tinggal. Untuk pengobatan lanjutan, kalian harus ikuti prosesnya. Ah, baik, iya. Ini tekniknya. Sepertinya pernah lihat. Aduh, tapi aku nggak bisa ingat sekarang. Ini seperti gerakan 5 hewan. 5 hewan? Ciptaan Huatuo dari 3 kerajaan. Untuk stamina dan kesehatan. Kok bisa dipadukan ke dalam teknik pijat ya? Ini gerakan 5 hewan. Bahkan mengikuti master aliran utara. Tangan 1000 laba-laba Tuan Hong. Bela diri. Hebat. Hebat. Punya ilmu rahasia ya? Kami berdua terkesan sekali. Mari berkenalan. Aku Dukhan. Ini Kang Huayan. Kami adik seperguruan Dr. Zheng. Ya. Mama bangun. Sohu, Dokter Zeng. Hah? Aku melihat jari Mama bergerak. Kondisi pasien mulai membaik. Selanjutnya aku puntur 9 meridian. Sadarnya Nyonya Lan, masalah waktu saja. Masa? Gimana? Sekarang percaya ilmuku kan? Percaya. Seharusnya aku membawamu dari dulu. Makasih ya. Bulan, cepat suruh orang untuk meracik obat ini. Direbus. Nggak perlu melanjutkan metode pijatnya. Fisik pasien sudah lemah. Bisa bergerak sudah maksimal. Jadi, pakai obat dulu untuk membantu pemulihan. Karena pengobatan Zhang sudah selesai, kami nggak mau mengganggu. Nyonya istirahat. Kami pamit dulu ya. Makasih, Dok. Lansin. Ma, Mama sadar. Hah? Hebat, benar-benar hebat. Sepanjang hidupku, belum pernah aku lihat pengobatan sehebat ini. Benar. Ini benar-benar keajaiban medis. Pak Zhang, aku ingin jadi muridmu. Jadi murid, aku duluan. Sohu, untung ada kamu. Mama akhirnya sadar. Bulan, kan sudah aku bilang, selama aku di sini, semua masalah pasti beres.